mudah mereka bisa memahami gitu Masih bahwa ori ini berarti ya? Mami punten, Mami. nggak diapa-apain. Mami. Ini fat transfer aja bukan pakai silikon, pakai Lemak sendiri gitu. Jadi kan Doa yang terbaik. Kak, dulu saya positif Kak. Oh ya. 3 kali Kak. Gitu. Bukan aku yang selingkuh. Aku kenapa aku berani membela diri? Faktanya memang seperti itu. Yang paling mensupport aku sampai ada di titik ini, yang pasti selain ibu aku, yang kedua ya base camp military lifestyle. Itu adalah teman-teman aku semuanya, sahabat-sahabat aku semuanya yang berkecimpung, yang mendukung, yang mensupport gimana aku bisa sukses, dan yang tentunya juga fans aku DP Lovers, karena tanpa mereka aku tidak akan mungkin ada di sini. Ada yang mau nanya berapa fees DP untuk konser ini? Mau tahu nggak? Tanyalah orangnya. Saya tahu, tapi biar orangnya yang bilang. Wow banget. Pokoknya feesnya. ya alhamdulillah lah. Bilang Karena lah. budget nggak boleh dibuka nanti. nggak bisa ya? Wah ya kita. Saya cuma Gak apa-apa sih, aku bayar pajak sih Kak. bayar pajak. Ya cuman kemarin cuma agak gimana gitu ya, karena kan aku ditanya kok bisa punya rumah gede gitu. 20 tahun Pak aku berkarir. Teman-teman aku keluar negeri jalan-jalan, aku kadang di rumah aja, aku nabung Pak. Ini rajin, ini anak pinter nyimpen duit. Saya tuh pinter nabung Pak. Teman-teman aku main-main kemana-mana duit saya simpen. Sampai akhirnya saya bangun-bangun sendiri dari kecil, sampai akhirnya gitu. Ditanya dari mana, saya kerja Pak, matanya sampai ini aja mata saya dioperasi kemarin. Kenapa sih, Mi? Fat transfer. Oke. Jadi bukan karena aku dioperasi ini, bukan dioperasi plastik, karena kebanyakan nangis dari sinetron Mimpi Manis, dari sinetron dulu ya Mak. Itu kan aku kan kebanyakan nangis kan sinetron. Jadi sampai berotot, jadi ada benjolan di bawah mataku. Iya. Sehingga dokter bilang harus angkat, nggak bisa, kalau enggak di sini aku cekong terus dan hitam. Jadi kata dokter yang otot yang sampai kayak kecil-kecil telur itu harus dibuang supaya dan juga dikasih fat transfer. Ini kan masih bengkak baru 2 minggu. Kata orang-orang, dioperasi plastik kayak Cinta Luna katanya gitu. Ya, hasil akhirnya nggak sini. Iya. Jadi ini bukan operasi plastik, tapi karena memang di bawah mata aku ini ada benjolan ya Mak. Jadi kanan dan kiri itu berbeda. Ada benjolan otot karena kebanyakan nangis sampai berotot. Jadi dari kecil aku kan biasa kalau nangisnya itu kan selain nangis dikasih tetes mata, itu bahayanya tetes mata itu. Jadi sampai kadang ada uratnya gitu di sini, ototnya itu sampai kelihatan. Jadi kan aku coba bayangin, terlepas aku sebagai penyanyi, sinetron saya kan stripping kan sampai berapa tahun, 2 tahun terus, nggak pernah yang sebentar-sebentar, dan rata-rata semuanya protagonis. Saya harus menangis, bayangin tiap hari. Jadi efeknya ya seperti itu, bawahnya di sini cekong. Akhirnya dokter bilang coba nanti kita angkat bagian yang kayak biji ketumbar itu yang di sini, terus kemudian kita langsung kasih fat transfer supaya apa? Supaya normal lagi. Ini baru bengkak aja, tapi nanti akan kembali normal. Nah ini Baru rasanya seperti apa? Sekarang sudah enakan kah atau gimana? ini kalau agak gini lama itu masih capek, masih pegel gitu. Jadi aku mesti istirahat, terjamin mata. Makanya ketika aku pole dance itu kan kita nggak boleh apa nekan gitu. Jadi kadang suka keluar, kalau nangisnya itu ada darahnya keluar gitu. Jadi masih, tapi karena konser udah kurang sebulan lagi, jadi aku bismillah lah, ini usaha aku kan, Tuhan lihat bagaimana aku usaha ya. Jadi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan nanti akan kembali. Kata dokter bilang mestinya istirahat, bed rest, tidak boleh nangis, tidak boleh pakai make up dulu, ya tidak boleh aktif, dan tidak boleh mengeluarkan tenaga. Kalau nggak boleh nyanyi teriak karena dia pasti akan kenceng gitu. Berapa lama itu ya, prosesnya? katanya sih 2 bulan baru bisa stabil mataku. Tapi operasi sendiri bukan karena Mami nggak percaya diri dan nggak tahu. Enggak, karena ada benjolan itu ketumbar itu loh Mbak di bawah mataku. Jadi gini, mataku tuh cekong ya, cekong tuh kayak hitam Jadi gitu. kayak orang kurang tidur Kayak mata panda. Ya kayak gitu. Nah, cuman bedanya ini kanan dan kiri tuh beda. Sebelah kiri ada benjolan, sebelah kiri enggak. Di dalam benjolan itu ada kayak ketumbar itu, dan itu adalah otot dari bawah mata kita. Sejauh ini mengganggu nggak sih dulu?
Nggak mengganggu sih, nggak mengganggu karena memang tidak sakit, cuman kan nggak enak dilihat. Kalau sebelah kiri benjol, sebelah kiri, sebelah kanan enggak gitu. Besok juga saya mau buat. Itu kayak kalau kayak kakak ini ditarik ke atas. Kalau kayak kakak ini ditarik ke atas, bukan fat transfer. Itu mah. Transfer itu apa sih? Fat transfer itu seperti kayak di filler. Jadi misalkan kayak Mbak ini kan kurang bobo nih, kayak gitu kan. Iya kan namanya wartawan kurang bobo, bawahnya itu pasti cekongan hitam. Nah itu biasanya dikasih filler supaya nggak kelihatan cekong dan rata dengan pipinya. Seperti itu kalau treatment. Cuman saya takut suntik, jadi langsung dari lemak saya, dari perut saya ngambilnya di udel. Caranya Tempelin dokter dia Dokter yang tahu. Dokter yang tahu. Nah dan dibuang ada itunya kok, itu aku ke dokter Wenitan. Aku mau kasih lihat ya sebentar, ada handphonenya ya, aku kasih lihat itu biji ketumbar segini pentol-pentol gitu. Kanan kiri Mi. Kanan kiri. Kemarin prosesnya butuh berapa lama Mi operasinya? Proses apalagi kan aku minus kan, jadi pasti di bawah mata itu hitam. Prosesnya aku cuma 2 jam aja. Tapi sekarang percaya diri nggak sih sama tampilan sekarang kan kemarin? Gak pede lah, kan masih bengkak. Cuman aku harus kerja kan, udah beberapa bulan udah libur terus kan. Dia nggak percaya diri nih Mi berarti. Gak percaya diri, makanya kemarin aku jadi host pagi-pagi itu kan aku mau pakai kacamata. Sama mereka bilang, sama bagian kreatif dan orang TV kan bilang jangan pakai kacamata karena kan pantulan kameranya ini. Kalau aku pakai kacamata hitam atau coklat juga kurang bagus. Jadi namanya aku cari duit. Jadi ya udahlah, aku walaupun bengap dikata-katain ya udahlah gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi Tapi mau minum itu pernah nggak sih ngerasain mau sakit? konser sendiri Mi, ini gimana Mi kalau untuk kondisinya sendiri? Untuk konser sendiri ya kan masih sebulan lagi ya. Jadi aku berharap sih sudah stabil. Walaupun mungkin kalau aku latihan pole dance sudah kenceng banget, kadang ada linu, terus ada kemarin sempat ada keluar kayak darah sedikit dulu. Jadi pas sebenarnya itu keringet ya dan capek. Jadi ketika aku nangis mungkin karena aku terharu, udah sold out ini 40%, jadi aku terharu nangis pas lagi pole dance keluarlah darah itu. Makanya nggak boleh nangis kata dokter dan tidak boleh tegang ininya. Sementara ini harus bisa. Mami, tapi benar benar nggak sih nggak sih pasangan katanya? yang paling panik ketika Mami mengalami itu? Mas Ruli ya. Kan kalau masih awal-awal gitu ya. Jadi kita tunggu dulu nih, dilihat bener nggak sih Mak? Bener nggak sih Karol? Dia ini sama saya sungguh-sungguh nggak? Dia ini bener nggak aku mau dijadikan istri? Dia bener nggak sama aku mau bertanggung jawab? Datang hari ini. Laki-laki zaman dulu juga gitu. Positif dong. Ini kan harus doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Kak, dulu saya positif Kak. Oh ya. 3 kali Kak. Gitu. Bukan aku yang selingkuh. Kenapa aku berani membela diri? Faktanya memang seperti itu. Tapi memang bukan jodoh, balik lagi dari Allah. Nah, kalau yang ini Sekarang? biarkan dulu. Saya melihat dulu seperti apa perjuangan dia untuk saya. Seperti apa sih dia sebagai laki-laki untuk bisa mendapatkan cintanya saya gitu. Tapi Mami nggak bucin kan untuk yang saat ini? Enggak Mbak, tapi kok bucin sih? Aku tuh nggak pernah bucin, aku pakai realistis Mbak. Oke, berarti Hidup. nggak bucin ya? No, Aku yang tahu kalau dia. Wah, Iya, yang tahu. Mak, Dari zaman gimana dulu. bucin nggak tuh, Gimana, Mak? Mak? Untuk yang saat ini? Rata-rata pasangannya yang bucin. Kalau dia, kalau orang realita, pokoknya kalau misalkan dia bilang gini, kalau memang lu cinta sama gue, dia nggak perlu yang namanya harta, dia nggak penting karena dia bisa nyari sendiri. Dia orangnya kayak gitu. Jadi bukan materi yang di depan, tanggung jawab. Laki-laki yang harus tanggung jawab sama dia, tapi nggak pernah tuh yang namanya lu kaya, lu miskin, nggak pernah. Dia nggak pernah kayak Yang gitu. penting mau bekerja gitu ya? Nah, itu tanggung pokoknya jawab. jangan di KDRT-in, jangan ditipuin, jangan diselingkuhin. Udah 3 itu aja. Udah deh, dia bisa dapat semuanya punya aku deh. Nah, ini udah kelihatan belum? Iya, udah kelihatan serius belum ini yang ini, Mi? Jangan lama-lama kali ini. Iya. Terlalu cepat Mbak. Oh, terlalu cepat. Karena kan aku butuh tahu. Dia mungkin sekarang bisa misalkan, sayang aku gajian kasih misalkan. Tapi kan aku bilang sama dia, aku tidak akan menjajankan uang ini. Takutnya ada apa-apa di tengah jalan. Kalau misalkan bisa sampai ke jenjang pernikahan, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak, aku mau nggak mau harus balikin. Karena buat saya
saya nggak mau laki-laki itu rugi karena saya gitu. Saya nggak mau ada beban moral. Ya saya punya duit kok mbak, aku bisa kerja sendiri gitu. Jadi menurut aku kalaupun dia mau nunjukin itu ya mak, kata mak sih bilang sama aku gini, itu mau nunjukin kan selama ini suami-suami aku yang lain belum pernah kasih kayak gitu. Dia mau nunjukin, tapi kan masih ada sisi yang lain yang harus diperlihatkan dari Mas Rulinya ke saya. Mama berarti Mami udah dapet duit. Sudah memberi uang itu. Iya. Ya? Dan disimpan nih. Dan Tulisannya di tabungan itu bukan dikasih duit, tabungan nikah gitu. Oh, berarti udah persiapan dong nih. Kita doanya aja. Ya pokoknya kan mau Abis dia- konser kali ya? dari dulu juga Kita cowok. lagi fokus sama sponsor. Dari dulu juga cowok juga begitu, awal serius, ujung-ujungnya positif. Mi, tapi benar nggak sih katanya ngelakuin tindakan ini buat persiapan menikah, Mi? Nah, kapan nikahnya? Kapan? Katanya nih kemarin Mbak, baca lihat. aku tidak mau bercerai untuk yang keempat kali. Aku mau ini yang terakhir kalaupun aku menikah. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku. Aku mau bahagia. Jadi aku harus bisa mengenali dulu, jangan sampai kayak yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan nggak pacaran, langsung tiba-tiba nikah. Semua dari yang pertama, kedua, ketiga nggak ada pacaran. Nah aku pinginnya ini bukan pacaran tapi kenal. Ini kan aku ada mamiku. Kemarin ke Bangkok sama beliau juga ada mamiku. Jadi aku tidak pernah yang sendiri dilepas gitu. Jadi tetap ada mami aku. Jadi aku balik lagi kayak anak perawan. Gitu. Mami sendiri komennya apa? Karena kan udah deket banget sama maminya. Paling mamiku bilang jangan galak-galak, kenapa sih nak? Emang galak ya? Emang iya, Emang Mami Kalau terlalu di kepoin gitu. Oh, protektif gitu ya. Mungkin dia terlalu cinta nih. Iya, Dia Mami, agak iya, Mami. cemburu gitu. Menjaga. Iya. Belum. Iya. Dulu juga gitu Kak. Itu aku pinginnya slowly aja dulu. Biasa aja kayak gimana sih, kayak berteman bersahabat gitu. Jangan kalau terlalu, soalnya aku takut terlalu cinta terus aku bodoh jadinya gitu. Karena kejadian-kejadian sebelumnya aku tuh rungkat gitu loh. Iya. Udah punya target targetin sama pasangan. Udah punya target. Aku udah cocok nikah yuk. Mami terakhir dong, Mami. Profesinya pacar, wajar gak sih Mi? Kan maaf ya dengan profesi dia sebagai- Aduh mas, khawatir banget. Makanya itu aku bilang tunggu dulu gitu. Karena kan semuanya kan butuh waktu dan proses gitu. Jadi gimana nggak tunggu waktu dan proses? Wah, yang WA pucuk banyak. Aku sih santai aja, aku yang WA juga banyak. Gitu. Nah, jadi semuanya semuanya kalau memang jodoh nggak akan kemana. Gitu. Tapi mama gimana nih? Mami. Pas sudah dikenal keluarga, mama seperti apa? Ya mami aku paling cuma bilang jangan galak-galak gitu, biasa. Jangan berantem terus paling gitu. Restu aman nih. Mami, komentar netizen yang masih menjadi ratu jika menemukan teman Laki-laki yang tepat. Enggak juga, menjadi ratu tidak harus punya pendamping yang tepat. Sekarang ini aja aku sudah bisa menjadi ratu buat diri aku sendiri. Aku bisa beli apa yang aku mau. Jadi tidak harus aku punya pendamping untuk menjadikan ratu. benar. Mami gimana? Meldi hubungannya seperti apa Mi? Hubungannya antara ibu dan anak. Karena dia anak aku. Bagaimana? Katanya aku kayak Meldi sekarang kayak. Karena masih Iya, Mi, gimana, Mi? Kata netizen, Mi. Iya, aku mendukung dia, aku mau support dia, apalagi kan dia lagi bisnis ikan laut pedas. Aku sangat respect karena dia pagi-pagi sudah ke pasar, jam 3 subuh mbak, beli ikan tuna, masak. Aku senang, aku suka anak-anak yang kayak gitu karena dengan kita bersusah dulu pasti akan kaya suatu saat. Mami gimana, Mi? Sedikit nih. Apa sih sebelum makan? Antibiotik, ini minum antibiotik sama anti bengkak dari dokter sama salep. Anti nyeri. Mami gimana komentar netizen, Mi? Mami, Yang katanya lebih suka sama penampilan Mami yang dulu daripada sekarang gimana, Kata Mi? netizen. Banyak komentar Udah netizen. nggak apa-apa. Kalau netizen mah baik aja sebenarnya. Karena kan mereka sudah perhatian sama aku ya. Mereka udah ngeliat aku kayak gimana. Mereka tuh cuma takut aku tuh dioperasi plastik dirombak-rombak. Iya. Mereka tuh cuma takut itu. Sedangkan ini kan sudah aku jelasin. Mudah-mudahan mereka bisa memahami gitu bahwa ini berarti ya, Mami punten, Mami. Nggak diapa-apain. Mami, Ini fat transfer aja bukan pakai silikon, pakai Lemak sendiri gitu. Jadi kan dokter bilang bisa sih pakai filler tapi harus 3 bulan sekali disuntik. Oh, dok gak mau. Tapi tetap kalau yang ketumbarnya itu tetap harus diangkat, tetap harus operasi. Berarti Mami menjaga keoriginalan Mami sendiri.
dari situ kan orang bisa kenal sama aku. Nanti kalau aku muka udah ganti-ganti orang nggak kenal siapa dia. Mami sama Niki apa kali ini minta tanggapan suka. Oh iya. Tapi gimana nih dia lagi ada masih Mami nari di IG itu gimana sih? Hah, nari IG? sama Kak Fitri. Nari di Instagram itu buat konsep nanti atau gimana? Yang di Instagram atau yang sigar? Anggi. Oh iya,